Bang Benji, hari ini agendanya apa sih ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan ini mendampingi tadi klien diduga pelaku dari Inian Seana? Oke, terima kasih teman-teman media semua yang udah hadir di tempat, lalu di acara agenda kita hari ini tetap mengenai permasalahan kasus anak yang dialami oleh anak dari saudara Sunan Kalijaga, yaitu Sean, dan yang saya dampingi klien saya adalah saudara Bagus. Mereka kejadian di sekolah Al-Azhar. Nah, untuk agenda hari ini sebenarnya kami diminta hadir atau dipanggil oleh pihak kejaksaan yang tadinya juga sudah sempat ke Polres Jakarta Selatan ya, perkara ini bergulir. Akhirnya karena tidak ada titik temu, perkara dilimpahkan. Agenda kita hari ini adalah tahap 2. Tahap 2 itu dalam hukum pidana adalah pelimpahan berkas atau P21. Jadi dianggap berkas lengkap dan diterima oleh kejaksaan. Itu yang pertama. Nah, selanjutnya adalah mengenai tadi dihadirkan keseluruhan oleh para pihaknya, termasuk dari pihak di sini adalah pelapor, lalu juga terlapor dari pihak kita karena sudah naik di sini. Jadi karena sudah ada dakwaan juga yang jadi pihak terdakwa, yaitu perwakilan dari pihak kami, itu adalah proses yang namanya seperti yang pernah dilalui oleh tingkat di Polres ataupun tingkat kepolisian adalah diversi. Jadi diversi oleh para pihaknya. Begitu saudara-saudara sekalian. Oke, artinya akan disidangkan Bang, lanjutnya nggak ada perdamaian atau otomatis dengan adanya proses yang dilaksanakan dan dianggap tadi para pihaknya juga sudah menerima dengan baik tentang kejadian yang ada, dalam arti untuk memaafkan. Oke, para pihaknya disampaikan saling memaafkan, akan tetapi untuk proses hukum tetap menghormatin adanya proses hukum. Akhirnya perkara tetap berlanjut di tahapan ranah persidangan. Bagus sendiri klien abang seperti apa, atau pihak keluarga menerima nggak sih bahwa akan disidangkan? Ya, artinya kan akan menghadapi proses hukum nih, seperti apa? Kalau untuk pihak keluarga maupun pihak yang tentunya orang tua lah ya yang mengaku anak tersebut, sebenarnya sangat disayangkan kenapa sampai dengan perkara ini sampai berkepanjangan bergulir. Nah, tapi kan harus ada titik temu yang pada prinsipnya adalah untuk perkara ini akhirnya menerima dan mereka menghargai untuk bisa sama-sama ya melanjutkan proses hukum sampai dengan adanya putusan. Akan tetapi ada pesan dari orang tua dari yang selama ini mengasuh Bagus sebagai anak sendiri dan dianggap sebagai anak, istilahnya anak yang disayangi lebih anak kandung. Dan di situ yang bersangkutan yaitu klien saya itu dalam hal ini inginnya adalah proses perkara ini bisa berangsur damai. Inti prinsipnya adalah kalau misalkan nanti ke depan hari untuk permasalahan-permasalahan lain, fasilitas masalah sekolah dan pendidikan yang layak dan kasih sayang, tetap Bagus ini diberikan kasih sayang yang sangat istilahnya dirasa seperti keluarga lain. Di dalam keluarga ya setidaknya adalah istilahnya dalam arti memberikan kasih sayang penuh dan tidak dikecualikan bagi anak-anak yang lain gitu. Bang, nggak ada titik temu tadi bertemu dengan Bang Sunan, apa mungkin yang akhirnya nggak ada titik temunya? Bang Sunan nggak mau berdamai, apa alasannya, apa tadi sempat diungkapkan nggak? Tidak ada tiba, karena sangat prinsip dari hal ini adalah para pihaknya sebenarnya sudah kooperatif dari awal, karena kan dari awal tetap kan sudah sempat Hadi datang permintaan maaf, bahkan sudah sempat adu damai ya kan. Hanya kan untuk bertemu lagi di kemudian hari sampai dengan sekarang memang terkadang kesediaan waktunya berselang-seling. Pernah juga dari pihak dari rekan kita sejawat Sunan sempat juga dipanggil atau tidak bisa hadir atau berhalangan pada sempat satu kali.
pada waktu itu sudah siap semua dari pihak kita. Tapi setelah berlanjut atau apa, kita di sini sudah juga menghadirkan orang tua kandung dari si atas nama anak Bagus ini, yaitu atas nama anak Bagus yang sekolah di Al-Azhar. Kejadian itu orang tua kandungnya yaitu adik ibunya, kemarin juga seperti Polres ada bapaknya yang asli adalah sebenarnya adalah berprofesi sebagai profesi dari salah satu online ya kan, dari ojek online lah, salah satu vendor online, jadi travel online. Dan dia kondisi kemampuan pun sebenarnya sangat kondisinya sangat pas-pasan, bekerja pun ada serabutannya, tapi mungkin karena perjalanannya ini kan semua juga harus saling mengilhami dan mengambil hikmahnya. Kalau masalah kenapa tidak bisa sampai berdamai atau para pihaknya kembalikan para pihak, itu sebenarnya kita sama-sama mengobati proses hukum. Bang, tapi kalau secara hukumnya siapa yang harus bertanggung jawab, orang tua kandungnya yang atau orang tua yang mengasuhnya? Karena kan informasi kan dari kecil nggak diasuh sama orang tua kandungnya nih, karena mungkin keterbatasan biaya ekonomi, akhirnya ada yang mengasuh itu, yang orang tua angkat itu. Secara hukum siapa yang punya legalitas untuk bertanggung jawab? Ini kami jelaskan ya. Kalau dalam secara hukum sebenarnya proses pengangkatan anak yang benar kan harus ada foster care atau istilahnya pengangkatan secara wali, dan ini penetapan di pengadilan sah. Terus setelah itu kalau memang harus bertanggung jawab terhadap istilahnya dalam kasus ini, itu dan lebih karena kita melihat dari dasar-dasar bukti, kita kan hukum berdasarkan dasar bukti dan adanya alat bukti yang cukup dapat. Itu sebenarnya orang tua kandungnya, karena masih mengikat, dia itu masih ada dalam akta yang sama, bahkan di situ sudah ada dihadirkan juga bukti akta kelahiran, bahkan di dalam kartu keluarga sudah tertera di situ orang tua kandung siapa dan orang tua yang mengasuh siapa. Tapi untuk masalah pembiayaan dan segala macam, untuk kaitan pembiayaan untuk biaya sekolah ya, itu orang tua asuh pun sudah bertanggung jawab secara menyeluruh, dan kasih sayang pun juga sudah diberikan kepada anak ini. Jadi kalau untuk masalah tanggung jawab orang tua kandung seharusnya yang memang dia ada di istilahnya dilahirkan oleh orang tua aslinya. Berarti tadi orang tua kandung ketemu sama Bang Sunan langsung tadi? Ya, untuk hari ini akhirnya baru hari ini bisa bertemu bertatap muka langsung dengan orang tua kandung. Tapi abang sempat sampaikan jelaskan bahwa ini orang tua kandung, karena kan Sunan tadi, Bang Sunan bilang orangnya baru-baru orang tuanya dari kemarin ini, yang sekarang ini beda-beda. Abang tadi jelasin nggak? Oh iya, sudah kami sempat jelaskan dari mulai pada waktu proses masih berjalan di tingkat kepolisian sampai dengan di tiap proses, dan itu pun yang menangani kasusnya seperti penyidik dan penanganan kasus, dan dalam hal ini sekarang sudah di tingkat kejaksaannya di jaksa, dan itu ke depan akan sidang dengan kami JPU-nya, itu sudah sangat paham persis bahwa ini siapa bisa membedakan ini orang tua asuhnya siapa, orang tua kandungnya siapa. Jadi sebenarnya baru kali ini memang ketemu orang tua kandungnya, tapi sebelumnya sudah sempat ketemu dengan orang tua asuhnya. Oke. Ada lagi? Mungkin?